Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan di SCB Pekan Sekitang. Karena kita telah diberikan nafas yang baru sekali lagi pada pagi ini, hari ini. Bulan Desember bukan saja menandakan penghujung tahun, tetapi salah satu sambutan perayaan yang sangat meriah, yaitu Christmas ataupun hari kelahiran Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita mau memulakan kebaktian online kita pada pagi ini, mari kita memulakan dengan doa dan syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati kepadamu. Terlebih kami mohon keampunan sekiranya selama 1 minggu yang sudah berlalu ini kami melakukan pelanggaran dari perintah-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur di atas kebaikan dan kasih-Mu, di mana Tuhan mengizinkan kami bersama lagi di dalam ibadah, baik dalam telian maupun di dalam gedung gereja. Terima kasih di atas kesempatan yang Engkau berikan ini untuk kami menikmati berkat yang Engkau telah sediakan buat kami. Tuhan, pada pagi ini kami tidak lupa berdoa bagi orang kurang upaya, janda, duda, warga emas, dan orang-orang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Tuhan terus memberikan kekuatan iman percaya mereka kepadamu, serta pengharapan keselamatan hanya kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk kerajaan kami di negara Malaysia dan negeri-negeri, khususnya di negeri kami Sabah. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam apapun pentadbiran mereka. Berilah mereka hati yang berlaku adil dan terus memberi kami kebebasan untuk menyembah dan memperluaskan Injil-Mu. Kami juga berdoa
bagi pemimpin SIB Sabah, Majelis Eksekutif Pusat, Kawasan, dan pemimpin setiap sidang, paste-paste. Tuhan beri mereka hikmat untuk mengurus pelayanan di dalam tempo perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Juga kami berdoa untuk takwim 2020 dan 2021. Tuhan, kami serahkan takwim yang telah direncanakan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai hamba-hamba Tuhan yang mengurus tadbir dengan takwim ini. Biarlah takwim ini akan terlaksananya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kebajikan pekerja penuh masa. Tuhan, Kau lihat keperluan pekerja penuh masa ini ya Tuhan. Biarlah berkat dari Tuhan terus mengalir kepada anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi barisan hadapan yang bertanggung jawab di dalam menangani wabah coronavirus yang diketuai oleh KKM, PDRM, ETM, RILA, IMKIN, dan semua yang terlibat. Kami berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan, kesabaran, dan Tuhan memampukan untuk mereka melaksanakan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan di dalam persiapan menyambut hari Natal yang menjelang tiba. Tuhan, beri seluruh jemaat-Mu hati yang penuh sukacita, di mana kami mau meraihkan kelahiran Sang Raja Damai yang menyelamatkan kami dari dosa dunia ini. Tuhan, lewat dengan Natal ini, kami dikuatkan dan disegarkan. Haleluya Tuhan, kami juga mau berdoa. Sebentar ini kami ingin memberi apa yang ada pada kami untuk pelayanan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan pemberian ini, agar di hari-hari yang mendatang ini kami terus menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Akhir sekali kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian di dalam pelayanan hari ini, baik pujian, musik, dan hamba-hamba yang menyampaikan firman-Mu. Pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih di atas kebaikan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan pada pagi ini dengan pujian Dunia Gemar dan Soraklah. Haleluya. Sekalian nyanyilah, sekalian
Baiklah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mau menyembah Tuhan dengan satu penyembahan Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Benar Tuhan, hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Haleluya Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom, jemaat Tuhan di SMB Pekan Sipitang. Selamat menyambut perayaan Natal yang kita rayakan sepanjang bulan Desember ini. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan dalam ibadah online. Jemaat Tuhan, mari kita membaca di dalam kitab Yeskel 37 ayat 26 yang berkata seperti ini. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Sebelum itu, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat bertemu pada hari ini dalam ibadah online. Kami dapat memuji Tuhan dan kami dapat belajar daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Sertai kami dalam perenungan firman Tuhan ini, agar kami yang mendengar dan hamba-Mu yang membawa firman Tuhan ini dapat diberkati dan mengalami kasih Kristus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini ialah perjanjian damai. Kalau kita lihat dalam beberapa definisi perjanjian, salah satunya adalah perjanjian merupakan suatu ikatan yang menimbulkan ikatan di antara dua pihak, yaitu pihak yang mempunyai hak dan pihak yang memiliki kewajiban terhadap isi kandungan perjanjian tersebut. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah perjanjian damai. Oleh kerana kasih Allah, Dia mengadakan dan menawarkan perjanjian damai kepada umat manusia. Dan umat manusia pula seharusnya mempunyai kewajiban untuk menerima dan menaati isi kandungan perjanjian tersebut. Janji-janji ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Di antaranya adalah nubuatan Nabi Yeskel yang kita telah baca sebentar tadi. Kenapa perjanjian damai? Kenapa ada perjanjian damai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan, hubungan Allah dengan manusia telah tercemar akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Kemuliaan manusia diambil kembali oleh Allah. Kisah hidup orang Israel dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana mereka perlu melakukan ritual-ritual tertentu yang berulang-ulang untuk mendapatkan pengampunan akan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Oleh yang demikian, kita dapat lihat juga dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini merupakan suatu ayat yang mengatakan kepada kita, karena Allah sangat mengasihi manusia, sebab itulah Dia mengadakan suatu perjanjian damai yang dinubuatkan melalui para nabi. Dalam Roma pasal 3 ayat 25 mengatakan seperti ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus yang kita rayakan pada Natal setiap tahun merupakan yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena ini. Melihat keterbatasan dan kemampuan manusia, Allah mengambil inisiatif untuk mengadakan perjanjian damai ini agar hubungannya dengan manusia dipulihkan. Allah melihat bahwa kita tidak mampu untuk memenuhi segala tuntutan Allah. Oleh itu Allah mengambil inisiatif untuk mengambil suatu jalan perjanjian damai. Mari kita lihat latar belakang perjanjian ini. Nabi Yeskel menerima message dari Allah menulis nubuatan ini ketika sebahagian bangsa Israel di bahagian selatan sedang hidup dalam tawanan di Babel, dan kota Yerusalem juga pada masa itu telah dimusnahkan oleh orang-orang Babel. Peristiwa ini sepertinya memberi gambaran bahwa Allah yang memimpin mereka sebelum ini adalah Allah yang sama seperti Allah-Allah lain yang tidak mempunyai kekuatan. Kita boleh bayangkan bahwa kegemilangan Raja Daud dan Salomo tiba-tiba hilang ketika kerajaan Israel, kerajaan Salomo yang sebelumnya terbagi kepada dua,
yaitu di sebelah utara dan sebelah selatan. Namun demikian, peristiwa runtuhnya kerajaan Israel ini menunjukkan keadilan Allah sebenarnya. Ketika orang Israel sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian, melalui Musa dan Yosua, Allah memberi amaran yang jelas kepada mereka. Jika kamu berpaling daripada Tuhan Allah, kamu akan dihukum dan dihalau keluar. Mereka melanggar perjanjian ini. Maka Allah mengingatkan mereka melalui para nabinya. Jika kamu terus hidup seperti ini, Tuhan akan menghukum kamu. Ini antara nasihat yang diberikan oleh para nabi pada ketika itu. Tuhan bersabar kepada mereka sekian lama, tetapi mereka masih tidak ingin bertobat. Oleh demikian akhirnya hukuman pun tiba, yaitu antaranya adalah orang Israel ditawan. Kota Yerusalem kebanggaan mereka dimusnahkan. Selepas itu Allah berfirman sekali lagi melalui nabi seperti Yeskel ketika mereka dalam pembuangan untuk menjelaskan kepada mereka apa yang sedang terjadi kepada mereka. Kata Nabi Yeskel kepada mereka, Tuhan Allah sedang menghukum kamu seperti yang Dia janjikan. Nah, ini tentunya memberikan mereka gambaran bahwa mereka seharusnya tidak berpikir bahwa Yerusalem dikalahkan karena Tuhan tidak sekuat Allah orang Babel yang telah memusnahkan mereka. Dia masih berkuasa atas segalanya. Dia telah menggunakan orang Babel untuk menjalankan hukuman yang dijanjikannya. Jemaat Tuhan, satu yang harus kita tanya dalam diri kita. Kenapa kita orang Sabak termasuk dalam perjanjian damai ini? Kalau kita lihat nubuatan Yeskel dalam pasal 37 ayat 26 ini, sepertinya ayat ini tertuju kepada bangsa Israel. Namun jangan kita lupa bahwa ketika Allah memilih Abraham, Allah berfirman kepadanya, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 3. Kalau kita baca juga dalam Yesaya 49 ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini memperjelaskan kepada kita bahwa sejak daripada Abraham sebenarnya, Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan menjadi berkat kepada semua kaum di muka bumi ini. Tentunya ini termasuk orang-orang Sabak seperti kita. Dalam Yesaya tadi ini berkaitan tentang misi Mesias Kristus yang dijanjikan kepada kita, yang telah digenapi pada malam Natal, kedatangan Kristus. Janji yang mengatakan bahwa melalui Kristus keselamatan yang daripada Allah sampai ke ujung bumi, sampai kepada kita. Janji kepada Abraham mengenai berkat kepada semua bangsa akan dipenuhi. Lelaki dan perempuan dari semua bangsa, termasuk kita, orang Lundaya, orang Dusun, orang Murut, diberkati Tuhan apabila Tuhan mula untuk menyelamatkan orang Israel pada ketika itu. Yesaya 60 ayat 1 hingga 3 mengatakan seperti ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
Ini juga menggambarkan misi Kristus yang datang ke dunia ini untuk membawa terang kepada semua umat manusia. Oleh karena itulah kita, orang-orang Sabah, termasuk dalam perjanjian damai ini. Kedatangan Kristus yang dinubuatkan dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga 3 ini memberi gambaran bahwa Kristus yang datang melalui kelahiran pada malam Natal adalah bertujuan untuk membawa misi perdamaian dari Allah kepada semua umat manusia, termasuk kita di Sipitang ini. Tuhan Allah tidak berubah. Dia masih Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi Dia adalah Tuhan yang kudus, membenci kejahatan dan menjadi marah apabila Dia melihatnya. Penghakimannya ke atas orang-orang Israel di dalam perjanjian lama harus menjadi amaran kepada kita supaya kita tidak leka seperti mereka. Di hadapan kita ada hukuman yang lebih dahsyat, yaitu di akhir zaman. Pada hari tersebut kita akan berdiri di hadapan Tuhan, serta dipertanggungjawabkan ke atas segala perbuatan kita ketika kita hidup di muka bumi sekarang ini. Apa yang kita lakukan pada masa ini akan dituntut oleh Tuhan, dipertanggungjawabkan kepada kita pada hari penghakiman yang akan datang. Kesimpulannya, jemaat Tuhan, harapan kita hanyalah untuk mempercayai Kristus yang termaktub dalam perjanjian damai Allah, untuk mati demi menyelamatkan kita melalui kemenangan dengan bangkit mengalahkan kuasa maut. Keselamatan yang ditawarkan dalam perjanjian damai ini harus kita terima dengan iman. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 hingga 9 mengatakan seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir pada malam Natal yang kita rayakan dalam bulan ini, yang datang untuk mati dan telah bangkit mengalahkan kuasa maut, dan Dia kini bersama dengan Allah Bapa di sorga. Dan kita sangat percaya jika kita hidup menurut perintahnya, kita akan dapat tinggal dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang sangat baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dapat belajar daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Perjanjian damai yang Tuhan anugerahkan kepada kami harus kami terima dengan iman. Kami harus mempercayai Kristus yang terdapat dalam perjanjian damai itu, yang datang membawa misi penyelamatan umat manusia di muka bumi. Roh Kudus-Mu yang Tuhan anugerahkan juga kepada kami, memimpin kami, memberikan kami kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang
bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Baiklah, tim Media SBPS akan mengadakan satu aktiviti yaitu Natal at Home. Aktiviti ini bertujuan untuk membawa Anda dan seisi keluarga Anda maupun teman-teman Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan kita sempena Natal tahun ini. Info adalah seperti yang tertera. Sekiranya Anda mempunyai persoalan, Anda boleh menghubungi Sheikh Yerima dan Sheikh Elvira di nomor yang tertera. Jemaat Tuhan, ibadah online kita pada hari ini sudah berakhir. Semoga jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada akan terus diberkati lewat pujian dan penyembahan. Terlebih lagi firman Tuhan yang kita dengar bersama. Selamat berujung minggu dan kita berjumpa lagi di minggu hadapan di gereja SED Pekan Sipitang. Tuhan memberkati.